Namaku Bayu, usiaku 28 tahun, seorang arsitek junior di Jakarta yang hidupnya lebih banyak dihabiskan di depan layar laptop daripada di bawah sinar matahari. Hidupku yang monoton berubah total ketika sebuah surat dari pengacara desa datang, mengabarkan bahwa aku adalah satu-satunya ahli waris dari kakek buyutku, Eyang Suryo, yang bahkan tidak pernah kutemui. Aku mewarisi sebidang tanah luas dan sebuah rumah joglo tua di sebuah desa terpencil bernama Desa Tepian Kabut, sebuah tempat yang namanya saja sudah terdengar seperti dongeng seram. Didorong oleh rasa penasaran dan iming-iming aset yang mungkin bernilai miliaran, aku mengambil cuti dan berangkat ke sana. Desa Tepian Kabut benar-benar sesuai namanya. Terletak di lembah yang diapit dua bukit, kabut tebal seolah menjadi selimut abadi yang baru terangkat menjelang tengah hari. Rumah Eyang Suryo berdiri sedikit terpisah dari pemukiman lain, megah namun tampak rapuh dimakan usia. Sebuah pohon Kamboja raksasa yang batangnya meliuk-liuk seperti ular purba berdiri angkuh di halaman depan. Pak RT, seorang pria parubaya yang ramah namun sorot matanya selalu waspada, menyambutku. Setelah menyerahkan kunci berkarat, ia menatapku dengan serius. "Den Bayu," katanya dengan suara rendah. "Ada satu pamali yang harus Den Bayu pegang teguh selama tinggal di sini. Larangan dari Eyang Suryo sendiri, turun-temurun." Aku, seorang anak kota yang logis, hanya tersenyum tipis. "Pamali apa, Pak? Jangan pernah mengambil apapun yang bukan hakmu dari tanah ini, terutama saat matahari sudah terbenam. Entah itu buah, bunga, atau bahkan sebongkah batu. Apa yang ada di tanah ini, biarkan tetap di tanah ini." Aku mengangguk saja, menganggapnya sebagai nasihat orang tua yang kental tahayul. Malam pertama, aku sulit tidur. Suara-suara aneh dari luar, desir angin yang terdengar seperti bisikan, gemerisik daun yang terlalu keras, membuatku gelisah. Aku membuka jendela kamar yang menghadap langsung ke pohon Kamboja itu. Di bawah sinar rembulan yang menerobos kabut tipis, bunga-bunga Kamboja itu tampak begitu indah, memancarkan wangi yang manis dan memabukkan. Tanpa berpikir panjang, aku teringat pada pamali itu dan mendengus. "Hanya setangkai bunga," gumamku. Aku keluar, memetik setangkai bunga Kamboja yang paling mekar, dan membawanya masuk ke kamar. Kuletakkan di sebuah gelas berisi air di meja samping tempat tidur. Wanginya memenuhi ruangan, membuatku merasa lebih tenang. Malam itu, aku bermimpi. Aku melihat seorang pria kurus dengan pakaian petani lusuh berdiri di bawah pohon Kamboja. Wajahnya tidak jelas, namun ia menatap lurus ke arah jendelaku. Tangannya menunjuk-nunjuk, bukan dengan amarah, tapi dengan kesedihan yang mendalam. Lalu, dari belakang pria itu, muncul sesosok bayangan hitam pekat, sangat tinggi dan ramping, tanpa wajah, tanpa bentuk. Bayangan itu seolah merangkul si petani dari belakang, lalu keduanya menatapku. Aku terbangun dengan keringat dingin. Matahari pagi sudah menyinari kamar. Aku melirik ke meja. Gelas itu masih di sana, tapi bunga Kamboja yang semalam begitu indah, kini layu total. Kelopaknya menghitam dan kering kerontang, seolah usianya sudah ratusan tahun. Dan dari bunga itu, tercium bau busuk yang samar. Bau tanah basah setelah diguyur hujan. Pamali itu bukan sekadar nasihat. Aku baru saja membunyikan lonceng untuk sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Kejadian bunga Kamboja itu berusaha kutepis dengan logika. Mungkin karena perubahan suhu, atau getah pohon yang aneh. Tapi bau tanah basah itu seolah menempel di kamarku, tak mau hilang meski jendela ku buka lebar-lebar. Siangnya, aku mencoba menjelajahi rumah joglo itu. Banyak sekali barang antik peninggalan Eyang Suryo. Lemari ukir, keris tua, dan foto-foto hitam putih. Di salah satu foto, aku melihat Eyang Suryo, gagah dengan beskap dan belangkon. Tapi yang menarik perhatianku adalah pria yang berdiri di sebelahnya. Pria kurus dengan pakaian petani lusuh dan sorot mata yang sedih. Pria yang sama dari mimpiku. Malam kedua, teror itu meningkat. Aku sedang mencoba tidur ketika ku dengar suara dari luar. Bukan lagi desir angin, tapi suara orang menyapu halaman dengan sapu lidi. Srek, srek, srek. Suaranya ritmis dan sangat jelas. Siapa yang menyapu halaman selarut ini? Dengan jantung berdebar, aku mengintip dari jendela. Halaman kosong, tak ada siapa-siapa, tapi suara itu terus terdengar, seolah datang dari segala arah. Lalu suara itu berhenti, digantikan oleh bisikan.
Bisikan yang sama dari mimpiku, tapi kali ini aku terjaga. Ngapunten, ngapunten, maaf, maaf. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah ada yang berbisik tepat di telingaku. Aku melompat dari tempat tidur, menyalakan semua lampu. Tak ada siapa-siapa, tapi bau tanah basah itu semakin kuat, menyesakkan. Aku tak bisa tidur semalaman. Paginya, aku menemui Pak RT, berpura-pura bertanya tentang sejarah rumah. Pak, di foto Eyang Suryo, ada seorang petani di sebelahnya. Siapa dia ya, Pak? Tanyaku. Wajah Pak RT langsung berubah pias. Ia tampak ragu-ragu untuk menjawab. Oh, itu Karto, dan abdi dalam paling setia milik Eyang. Karto, sekarang di mana dia, Pak? Apa punya keturunan di desa ini? Pak RT menggeleng pelan. Karto menghilang, dan puluhan tahun lalu, orang-orang bilang dia pergi merantau. Tapi ada juga yang bilang, ia tidak melanjutkan kalimatnya, hanya menatapku dengan tatapan iba. Sebaiknya Den Bayu jangan terlalu ingin tahu, cukup ingat pamalinya saja. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Siang itu, aku kembali menggeledah rumah. Di sebuah ruang kerja Eyang yang penuh debu, aku menemukan sebuah peti kayu jati yang terkunci. Dengan sedikit paksa, aku berhasil membukanya. Di dalamnya, bukan harta karun. Hanya ada beberapa buku catatan tua. Salah satunya adalah buku khas Eyang Suryo dari puluhan tahun silam. Aku membukanya asal, dan mataku terpaku pada sebuah catatan di halaman terakhir. Tanggalnya sama persis dengan tanggal di foto itu. Tulisannya singkat, tapi membuat darahku berdesir. Lunas. Karto telah menunaikan tugasnya. Tanah ini kini subur selamanya. Pengorbanan yang setimpal. Di bawah tulisan itu, ada sketsa kasar. Gambar pohon Kamboja. Dan di akarnya, tergambar sebuah gundukan tanah yang diberi tanda silang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Karto tidak menghilang. Dia ada di sini, di bawah pohon itu. Dan kata, pengorbanan, itu menggema di kepalaku. Ini bukan sekadar warisan. Tanah ini, rumah ini, dibangun di atas sesuatu yang mengerikan. Penemuan buku khas itu mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal hantu iseng, tapi soal sebuah misteri kelam yang melibatkan kakek buyutku sendiri. Pengorbanan yang setimpal, kata-kata itu terus berputar di benakku. Aku harus tahu lebih banyak, tapi Pak RT dan warga lain jelas-jelas bungkam. Hanya ada satu orang yang mungkin bisa memberiku jawaban. Mbah Suro, sesepuh desa yang konon usianya sudah mendekati 1 abad dan tinggal di gubuk kecil di ujung desa. Dengan membawa buku khas itu, aku memberanikan diri menemuinya. Mbah Suro sedang duduk di teras gubuknya, matanya yang keriput namun tajam menatapku seolah sudah tahu tujuanku datang. Anak turunnya Suryo, desisnya sebelum aku sempat bicara. Akhirnya ada yang kembali. Aku menyodorkan buku khas itu. Ia tidak mengambilnya, hanya melirik sekilas. Kau sudah melanggar pamalinya, bukan? Tanyanya. Aku mengangguk kaku. Saya memetik bunga Kamboja, Mbah. Mbah Suro tertawa parau. Bocah kota, kau pikir pamali itu hanya soal bunga? Itu adalah segel, nak. Sebuah penanda perjanjian. Dengan suara pelan dan bergetar, Mbah Suro mulai bercerita. Dulu, tanah milik Eyang Suryo adalah tanah tandus yang tak bisa ditanami apapun. Putus asa, Eyang Suryo menempuh jalan pintas, pesugihan. Ia membuat perjanjian dengan penunggu tanah di sana, entitas gaib yang kuat dan haus. Syaratnya, kemakmuran dan kesuburan abadi bagi tanah itu. Harganya, sebuah tumbal, nyawa manusia yang dipersembahkan untuk menyatu dengan tanah, menjadi pupuk abadi. Dan tumbal itu adalah Karto, abdi dalamnya yang paling setia, yang paling polos. Karto dikorbankan dalam sebuah ritual mengerikan tepat di bawah pohon Kamboja yang baru ditanam. Jasadnya dikubur di sana, menjadi penjaga sekaligus korban. Pamali itu, lanjut Mbah Suro, dibuat oleh Eyang Suryo sendiri karena rasa bersalah. Larangan untuk tidak mengambil apapun dari tanah itu adalah cara agar tidak ada yang mengganggu, tidur, Karto dan membangunkan kembali sang penunggu tanah. Dengan mengambil bunga itu, kau tidak hanya mencuri. Kau mengirim sinyal pada penunggu itu bahwa ada ahli waris dari si pembuat perjanjian. Kau mengingatkannya pada hutang yang belum lunas. Hutang, bukankah sudah lunas dengan nyawa Karto? Tanyaku, suaraku bergetar. Mbah Suro menatapku dengan tatapan paling menakutkan yang pernah kulihat.
Perjanjian gaib tidak mengenal kata lunas, nak. Ia hanya mengenal perpanjangan. Karto adalah tumbal pertama. Sekarang, setelah puluhan tahun, sang penunggu merasa sudah waktunya untuk meminta tumbal yang baru. Dan tumbal itu adalah ahli waris dari tanah ini. Darah harus dibayar dengan darah. Ia datang untuk menagihmu, dan Bayu. Malam itu, aku tidak lagi hanya mendengar bisikan atau suara sapu lidi. Aku melihatnya, di sudut kamar yang gelap, sesosok bayangan hitam pekat berdiri tegak. Lebih tinggi dari pintu, lebih hitam dari malam. Tidak ada wajah, tapi aku bisa merasakan tatapannya yang dingin dan lapar menyorot lurus ke arahku. Ia tidak bergerak, ia hanya menunggu. Rasa takutku sudah mencapai puncaknya. Aku tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Penjelasan Mbah Suro dan penampakan sosok hitam itu membuatku yakin, jiwaku benar-benar dalam bahaya. Aku harus pergi. Pagi buta, bahkan sebelum kabut sempat turun sempurna, aku sudah mengemasi tasku. Aku tidak peduli lagi soal warisan. Aku hanya ingin menyelamatkan diri. Aku memasukkan semua barang ke mobil, menyisakan buku kas Eyang Suryo di atas meja. Biarlah misteri itu terkubur kembali bersama rumah ini. Saat aku menyalakan mesin mobil, aku melirik ke spion tengah. Jantungku nyaris copot. Di kursi belakang, sosok hitam itu duduk di sana. Aku tidak bisa menggambarkannya dengan detail. Ia seperti lubang hitam berbentuk manusia, menyerap semua cahaya di sekitarnya. Aku tidak menjerit, rasa takutku terlalu besar hingga suaraku tercekat di tenggorokan. Aku membanting pintu mobil dan lari keluar, terengah-engah di halaman. Aku menoleh kembali ke mobil. Kursi belakang kosong. Apakah aku hanya berhalusinasi? Dengan tangan gemetar, aku mencoba masuk ke mobil lagi. Tapi saat tanganku menyentuh gagang pintu, hawa dingin yang menusuk tulang menjalari lenganku. Gagang pintu itu sedingin es. Lalu aku mendengarnya, suara dari dalam mobil. Suara Karto. Jangan pergi, jangan tinggalkan saya sendiri. Suara itu penuh keputusasaan. Diikuti suara lain, suara yang dalam, berat, dan tanpa emosi, seolah berasal dari perut bumi. Dia, milik, tanah, ini. Aku tahu aku tidak bisa pergi. Sesuatu menahanku di sini. Bukan hanya sosok hitam itu, tapi juga arwah Karto yang terperangkap. Aku adalah sipir sekaligus tahanan baru di penjara gaib ini. Putus asa, aku berlari kembali ke rumah Mbah Suro. Aku menceritakan semua yang terjadi, tentang sosok di mobil dan suara-suara itu. Mbah Suro menghela napas panjang. Sudah Mbah duga. Penunggu itu sudah mengincarmu. Ia sudah menandaimu sebagai pengganti Karto. Kau tidak bisa lari, nak. Semakin kau mencoba lari, semakin kuat cengkeramannya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya tidak mau mati. Hanya ada satu cara, kata Mbah Suro pelan. Kita tidak bisa melawannya. Kekuatannya berasal dari tanah ini. Tapi kita bisa mencoba memutus perjanjiannya. Bagaimana caranya? Kita harus memberikan apa yang menjadi hak Karto, dan mengembalikan apa yang bukan menjadi hak eyangmu, jelasnya. Kita harus melakukan ritual penyucian, menggali jasad Karto, memberinya pemakaman yang layak. Dan pada saat yang sama, kita harus mengembalikan kemakmuran tanah ini kepada sang penunggu. Rencana itu terdengar gila, menggali kuburan di halaman rumahku sendiri di tengah malam, sementara sesosok entitas pembunuh mengawasiku. Ritual ini berbahaya, Mbah Suro memperingatkan. Sangat berbahaya, penunggu itu akan melakukan apa saja untuk menghentikan kita. Karena jika perjanjian putus, ia akan kehilangan sumber kekuatannya, tumbal. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, suasana terasa jauh lebih menekan. Bau tanah basah kini bercampur dengan bau anyir yang samar. Dan aku tahu, sosok itu tidak lagi hanya menunggu di sudut. Ia mulai berjalan-jalan di dalam rumah. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang berat dan tanpa suara di lantai kayu di atasku. Ia sedang berpatroli, memastikan tumbal barunya tidak akan kemana-mana. Menunggu malam ritual adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Siang hari terasa menegangkan, setiap derit kayu rumah terdengar seperti ancaman. Malam hari adalah neraka. Aku tidak lagi berani tidur di kamar. Aku hanya duduk di ruang tengah dengan semua lampu menyala, memeluk lutut sambil terus berdoa. Sosok hitam itu semakin berani. Ia tak lagi hanya berdiri di sudut. Aku bisa melihat siluetnya sekilas melintas di koridor,
atau bayangannya yang panjang merayap di bawah pintu. Suatu malam, saat aku hampir terlelap karena kelelahan, aku merasakan sentuhan di pundakku. Sentuhan yang dinginnya seperti mayat. Aku membuka mata, sosok hitam itu berdiri tepat di belakang sofa, membungkuk ke arahku. Tidak ada wajah, tapi aku bisa merasakan tatapan yang menusuk. Lalu ia berbisik, bukan dengan suara Karto atau suara berat dari perut bumi. Suaranya adalah gabungan dari ribuan suara lain, desah angin, gemerisik daun, tetesan air, rintihan kesakitan. Sudah, waktunya membayar. Aku terlempar dari sofa karena kaget, merangkak mundur hingga punggungku menabrak dinding. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, jari-jarinya tampak seperti akar pohon yang kering. Ia menunjuk ke arahku, lalu ke arah lantai, lalu ke arah pohon Kamboja di luar. Pesannya jelas, kau akan menyusul Karto. Tempatmu adalah di dalam tanah. Aku mulai merasakan tubuhku lemas. Bukan hanya karena takut, tapi seolah ada energi yang tersedot keluar dari diriku. Dadaku sesak, napasku berat. Mbah Suro benar, ia sedang mempersiapkanku, menguras daya hidupku sebelum mengambil jasadku. Keesokan harinya, Mbah Suro datang bersama dua orang pemuda desa yang tampak tegar namun wajahnya pucat. Mereka membawa cangkul, sekop, dan sebuah buntalan kain putih berisi aneka kembang dan kemenyan. Malam ini, kata Mbah Suro, tepat tengah malam, saat gerbang gaib paling terbuka, kita lakukan ritualnya. Mbah Suro menjelaskan rencananya. Kedua pemuda akan membantuku menggali di bawah pohon Kamboja untuk mengangkat sisa jasad Karto. Sementara itu, Mbah Suro akan membakar sesajen dan membacakan doa-doa untuk mengalihkan perhatian dan menenangkan sang penunggu. Ingat, Mbah Suro memperingatkan kami bertiga. Apapun yang kalian lihat atau dengar, jangan berhenti menggali. Jangan tunjukkan rasa takut. Jika kalian berhenti, ia akan menang. Saat senja tiba, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Suhu udara anjlok drastis. Seluruh desa terasa senyap, seolah semua penduduk menahan napas. Angin berhenti berhembus. Langit malam itu tanpa bintang, tertutup awan hitam pekat. Suasana sempurna untuk sebuah ritual kematian. Kami berempat berdiri di bawah pohon Kamboja raksasa. Mbah Suro mulai menyalakan kemenyan. Asapnya tidak membubung ke atas, melainkan merayap rendah di atas tanah, membentuk lapisan kabut tipis beraroma aneh. Mulai sekarang, bisik Mbah Suro. Cangkul pertama menghantam tanah. Suaranya terdengar memekakkan di tengah keheningan. Dan saat itu juga, aku merasakan hawa di sekitar kami berubah menjadi jahat. Pohon Kamboja di atas kami mulai bergetar hebat, seolah ada gempa bumi lokal. Bunga-bunga dan daun-daun berguguran seperti hujan. Dari dalam rumah, terdengar suara barang-barang dibanting dengan keras. Sang penunggu tahu rencananya, dan ia murka. Dang! Suara cangkul yang menghantam tanah terasa seperti pukulan gong yang memulai sebuah pertunjukan mengerikan. Udara di sekitar kami menjadi berat dan dingin. Pohon Kamboja di atas kami bergetar hebat, menggugurkan bunga-bunganya yang kini terasa aneh, dingin saat menyentuh kulit. Terus, perintah Mbah Suro, suaranya tegang. Ia duduk bersila, matanya terpejam, mulutnya komat kamit merapal doa yang tidak ku mengerti. Asap kemenyan meliuk-liuk di sekelilingnya seperti ular pelindung. Aku dan dua pemuda desa terus menggali. Keringat membasahi tubuh kami, bercampur dengan rasa takut yang menusuk. Setiap ayunan cangkul terasa semakin berat, seolah tanah di bawah kami menolak untuk digali. Lalu gangguan itu dimulai. Pertama, suara tangisan. Tangisan seorang wanita yang menyayat hati, datang dari arah kegelapan di batas halaman. Salah satu pemuda desa berhenti sejenak, menoleh. Jangan lihat, terus gali, teriakku, teringat pesan Mbah Suro. Suara tangisan itu lalu berubah menjadi tawa melengking yang mengerikan. Dari dalam rumah, terdengar suara kaca pecah dan perabotan yang diseret dengan kasar. Lampu di teras rumah mulai berkedip-kedip liar sebelum akhirnya padam total, meninggalkan kami dalam penerangan remang-remang dari obor yang dibawa Mbah Suro. Tanah yang kami gali mulai mengeluarkan bau busuk yang menyengat, campuran bau tanah, anyir darah, dan pembusukan. Tiba-tiba, salah satu pemuda menjerit. Ia menunjuk ke lubang yang baru setengah kami gali. Dari dalam tanah, puluhan cacing hitam besar merayap keluar, menggeliat-geliat ganas.
Tapi kami tidak berhenti. Kami terus menggali, menyingkirkan cacing-cacing itu dengan ujung sekop. Sedikit lagi, seru pemuda yang lain. Cangkulnya membentur sesuatu yang keras. Bukan batu, suaranya lebih empuk. Kami berlutut, mulai menggali dengan tangan. Dan kami menemukannya, kain kafan yang sudah lapuk dan menyatu dengan tanah. Di dalamnya, tulang belulang manusia yang sudah menghitam. Jasad Karto. Saat kami berusaha mengangkat tulang-tulang itu, gangguan paling hebat terjadi. Angin bertiup sangat kencang, nyaris memadamkan obor Mbah Suro. Pohon Kamboja meliuk-liuk seperti akan tumbang. Dan di ambang pintu rumah joglo itu, ia berdiri. Sosok hitam itu, kali ini bentuknya lebih solid, lebih mengancam. Ia tidak lagi hanya bayangan. Ia adalah perwujudan dari kegelapan itu sendiri. Perlahan, ia melangkah keluar dari rumah, bergerak ke arah kami. Ia tidak berjalan, lebih seperti meluncur di atas tanah. Setiap langkahnya membuat rumput di bawahnya layu dan mati. "Bah!" teriakku panik. Mata Mbah Suro terbuka lebar. Ia mengambil segenggam garam kasar dari kantongnya dan melemparkannya ke arah sosok itu. "Atas nama kuasa yang memberi hidup, aku perintahkan kau untuk berhenti." Sosok itu berhenti sejenak, seolah terhalang dinding tak kasat mata. Raungan tanpa suara keluar darinya, getarannya membuat gigiku gemeletup. "Cepat angkat jasadnya," perintah Mbah Suro. Dengan sisa tenaga, kami berhasil mengangkat tulang belulang Karto dan meletakkannya di atas kain kafan baru yang sudah disiapkan. Saat jasad itu terangkat sepenuhnya dari lubang, sesuatu yang aneh terjadi. Pohon Kamboja itu berhenti bergetar. Angin mendadak reda. Sosok hitam itu meraung lagi, kali ini penuh amarah dan keputusasaan. Ia mencoba maju, tapi seolah ada rantai yang menahannya. "Sekarang, Bayu," seru Mbah Suro. "Ucapkan, putuskan perjanjiannya." Mbah Suro sudah memberitahuku apa yang harus kukatakan. Dengan suara bergetar, menatap lurus pada kegelapan di depanku, aku berteriak. "Wahai penunggu tanah, aku, Bayu, ahli waris Suryo, mengembalikan jiwa yang bukan hak kami. Ambillah kembali kesuburan tanah ini. Perjanjian ini selesai, hutang ini lunas." Setelah aku mengucapkan kalimat itu, aku mengambil buku kas Eyang Suryo dan melemparkannya ke dalam lubang kubur yang kosong. Sebagai simbol bahwa semua kekayaan yang didapat dari perjanjian itu dikembalikan. Sosok hitam itu menjerit, jeritan yang terdengar seperti ribuan suara penuh penderitaan. Tubuhnya mulai bergetar, menjadi tidak stabil, seperti siaran televisi yang rusak. Perlahan, ia memudar, Mbah Suro terkulai lemas. Kedua pemuda desa terduduk di tanah, terengah-engah. Aku sendiri gemetar tak terkendali. Ritual itu berhasil, kami selamat. Keheningan setelah jeritan terakhir sang penunggu terasa lebih pekat daripada kebisingan sebelumnya. Obor Mbah Suro masih menyala, cahayanya menari-nari di wajah kami yang pucat dan kelelahan. Di atas kain putih, tulang belulang Karto terbaring dengan tenang, seolah akhirnya menemukan kedamaian. Tidak ada yang berani bersuara. Kami hanya saling pandang, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini nyata dan kami berhasil melewatinya. Rumah joglo di belakang kami kini terasa berbeda. Tak ada lagi aura menekan yang jahat. Hanya sebuah bangunan tua yang kosong. "Sudah selesai," bisik Mbah Suro, suaranya serak. Dia sudah kembali ke tempatnya. Kami bekerja dalam diam, menutup kembali lubang di bawah pohon Kamboja, meninggalkan buku kas Eyang Suryo terkubur di dalamnya. Jasad Karto kami bawa ke pemakaman desa. Di bawah sinar bulan yang akhirnya menampakkan diri dari balik awan, kami memakamkannya dengan layak. Mbah Suro memimpin doa singkat. Doa untuk jiwa yang akhirnya bebas setelah puluhan tahun terperangkap antara dunia. Saat fajar pertama mulai menyingsing, mewarnai langit dengan semburat jingga, aku merasakan perubahan yang nyata. Udara terasa lebih ringan, kabut yang biasanya menyelimuti lembah tampak lebih tipis. Bau tanah basah dan bau busuk telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh aroma embun pagi yang segar. Aku mengantar Mbah Suro dan kedua pemuda itu kembali. Sebelum berpisah, Mbah Suro menepuk pundakku. "Tanah ini sekarang netral, Nak. Tidak dikutuk, tapi juga tidak diberkahi. Ia kembali menjadi tanah biasa," katanya. "Tapi ingat, bekas luka dari kejadian semalam akan selalu ada." Aku mengerti maksudnya. Beberapa hari berikutnya aku habiskan untuk membersihkan rumah. Anehnya, semua barang yang semalam berantakan,
kini kembali ke tempatnya. Kaca jendela yang kudengar pecah, kini utuh kembali. Seolah teror malam itu adalah mimpi buruk kolektif. Tapi rasa lelah di tulangku dan ingatan akan sosok hitam itu adalah bukti bahwa semuanya nyata. Aku tidak bisa tinggal di sini. Kenangan itu terlalu menakutkan. Aku menghubungi pengacara keluargaku, memintanya untuk mengurus penjualan seluruh aset warisan ini secepat mungkin, dengan harga berapapun. Aku tidak butuh uangnya, aku hanya butuh pergi. Seminggu setelah ritual itu, aku siap untuk meninggalkan desa tepian kabut selamanya. Mobilku sudah terisi penuh. Aku menatap rumah joglo itu untuk terakhir kalinya. Ia tampak seperti rumah tua biasa sekarang, tanpa misteri, tanpa ancaman. Pohon Kamboja itu berdiri dengan tenang, bunga-bunganya yang putih tampak normal. Aku merasa lega, tapi juga ada sedikit kesedihan. Kisah Karto, ambisi Eyang Suryo, dan teror yang kualami menjadi bagian dari sejarah kelam tempat ini. Sejarah yang kini hanya aku dan beberapa orang yang tahu. Saat mobilku mulai menjauh, aku melihat Mbah Suro berdiri di pinggir jalan, menatap kepergianku. Aku berhenti sejenak di sampingnya, membuka kaca jendela. Terima kasih untuk semuanya, Mbah. Mbah Suro mengangguk pelan. Hati-hati di jalan, nak. Kau sudah melakukan hal yang benar. Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan, kau tahu, nak, pamali yang sebenarnya bukanlah soal mengambil bunga atau buah. Aku mengerutkan kening. Maksud Mbah Suro menatapku dalam-dalam, sorot matanya menyimpan kebijaksanaan sekaligus kengerian dari masa lalu. Itu hanya peringatan luarnya saja, peringatan untuk orang asing. Pamali yang sesungguhnya, yang diwariskan Eyang Suryo kepada keturunannya, jauh lebih sederhana dan lebih mengerikan. Apa itu, Mbah? Mbah Suro menghela napas, dan mengucapkan 8 kata yang membuat darahku kembali terasa dingin. 8 kata dari Mbah Suro itu menusuk langsung ke jantungku, membekukan semua kelegaan yang sempat kurasakan. Jangan pernah kembali untuk mewarisi tanah ini. Aku terdiam, mesin mobil masih menyala. Kata-kata itu menggema, memberikan makna yang sama sekali baru pada semua yang telah terjadi. Mbah Suro melanjutkan, suaranya pelan seolah berbicara pada angin. Eyang Suryo tahu perjanjiannya tidak akan pernah benar-benar lunas. Ia tahu penunggu itu suatu saat akan menagih lagi. Pamali yang ia ciptakan, larangan mengambil apapun dari tanah, hanyalah cerita untuk menakut-nakuti orang luar, agar tidak ada yang mengganggu segel itu. Tapi untuk keturunannya, Mbah Suro menatap lurus ke mataku, pesannya hanya satu, lupakan tempat ini. Lupakan warisan ini, karena dengan mengklaim warisan itu, kau juga mengklaim hutang darahnya. Dengan datang ke sini, kau memperkenalkan diri pada sang penagih. Semuanya menjadi jelas. Kedatangankulah yang memicu segalanya. Memetik bunga Kamboja itu hanyalah pemicu terakhir, sebuah ketidaksengajaan yang mempercepat apa yang tak terhindarkan. Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, hanya dengan tinggal di rumah itu sebagai ahli waris, aku sudah menempatkan diriku sendiri di altar pengorbanan. Sang penunggu tidak marah karena aku mengambil bunganya. Ia senang karena aku datang. Bunga itu adalah caraku mengetuk pintunya, dan ia membukanya dengan tangan terbuka. Jadi, Karto, arwah Karto yang berbisik padamu, potong Mbah Suro, bukan mencoba menakutimu. Ia mencoba memperingatkanmu. Bisikan, ngapunten, itu adalah permintaan maafnya karena ia adalah alasan mengapa kutukan ini ada. Suara sapu lidi itu adalah kebiasaannya saat masih hidup. Sebuah gema dari masa lalu yang mencoba berkomunikasi denganmu. Ia tidak ingin ada korban lain. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Jadi, selama ini aku salah mengira. Arwah yang kusangka mengancamku, justru berusaha menolongku dengan caranya yang terbatas. Kau beruntung, nak, kata Mbah Suro. Kau cukup berani untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Mungkin arwah Karto juga membantumu dari sisi lain. Sekarang, pergilah. Dan jangan pernah, sekalipun, menoleh ke belakang. Aku mengangguk, tak mampu berkata-kata. Aku menutup kaca jendela dan melajukan mobilku, meninggalkan desa tepian kabut tanpa berani melirik spion. Aku menjual tanah dan rumah itu dengan harga sangat murah kepada seorang pengembang dari luar kota, dengan satu syarat, robohkan rumah joglo itu dan jangan pernah menanami apapun di atasnya. Biarkan menjadi tanah kosong. Aku tidak tahu apakah mereka menepatinya, dan aku tidak ingin tahu.
Aku kembali ke Jakarta, ke kehidupanku yang monoton. Tapi aku tidak pernah sama lagi. Setiap kali aku mencium bau tanah basah setelah hujan, jantungku berdebar kencang. Setiap kali aku melihat pohon Kamboja, aku akan memutar dan mencari jalan lain. Aku selamat, tapi sebuah bekas luka tertinggal di jiwaku. Sebuah pengingat abadi tentang sebuah desa di tepian kabut, tentang hutang yang diwariskan, dan tentang sebuah pamali. Bukan larangan untuk tidak mengambil, tapi larangan untuk tidak memiliki. Karena ada beberapa warisan yang tidak seharusnya diklaim. Warisan yang harganya dibayar dengan tumbal. Tamat.